Oke, finish. Nah, teman-teman sudah bisa ya. Sekarang kita mari langsung straight forward to our screen. Kita langsung straight forward to our screen. And now it's time to share the screen. And here we go. Nah, mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah, ya bentar ya. Kemarin sudahkah kita membahas semuanya? Ya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, sudah kita membahas semuanya about the lesson, the mastery about passive voice and what else? Passive voice and nominal sentence, nominal tense and verbal tense, sudah semuanya ya? Sudah, Sir. Sudah ya? Oke. Oke. Jika sudah, mari kita langsung apa namanya? Mulai teman-teman ke exercise-nya. Nah, anyway, ngomong-ngomong teman-teman, seperti biasanya, so if you don't need it, just off it ya, turn off it, and if you need it, turn on it ya, on it, then you can use to talk to me. And seperti biasanya, you can join my class while using your right name that you use to register in at Go Kamu Inggris. Jadi silakan Anda gunakan nama Anda yang biasa Anda gunakan ya. Oke. Baru aja ya, azan gitu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. While waiting di azan ya. Saya siapkan dulu yang lain.
Oke, teman-teman, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Oke, bisa ya. Oke, sudah. Tinggal kita mute. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjutkan di exercise tenses ya. Kemarin yang kita belum sempat bahas ya. Well, let's try forward to number 1. Does he love his mother? Ini adalah sebuah it's interrogative sentence ya. Jenis yang apa? Yang yes no question. Sentensnya apa? Tensesnya adalah simple present. Does he love his mother? Apakah dia mencintai ibunya? Jawabannya adalah ya. Di sini jawabannya adalah ya. Good. B. Yes, he love his mother. Ya, it's easy ya. Udah teman-teman ya. Okay, going to number. Okay, wait. Going to number 2. Do you enjoy playing in the park? Nah, it's still apa namanya? Interrogative sentence ya, masih dalam interrogative sentence dan ini adalah yes no question. Nah, jawabannya apa? Do you enjoy playing in the park? Ini simple present. No, ya. I don't enjoy playing in the park. Good answer, Kak. Ya, no, I don't enjoy playing in the park. Di sini. Nah, going to number 3. Nah, di sini ada 2 years ago. Nah, ini berarti mengindikasikan bahwasanya ini terjadi di masa lampau ya. So, yang kita gunakan pada simple past itu adalah answer D. Ya, karena di sini dia adalah past tense ya. Past tense. Nah, teman-teman masih apa namanya itu ya? Ingat kan macam-macam dari atau bentuk-bentuk dari kata kerja di mana ada bentuk ke satu, ada bentuk to infinitive, kemudian ada bentuk infinitive atau bare infinitive, kemudian juga ada bentuk apa namanya present participle, past participle, ada bentuk apa namanya past tense dan ada bentuk TPS juga. Nah ini kita perubahannya itu kita gunakan di sini ya dalam tenses. Next, going to number 4. Ini juga ada keterangan waktu lampau ya, last night. Ini ada with question mark-nya. So, this one should be yes, no question or WH question. Nah, di sini kita harus menggunakan apa namanya auxiliary past ya, yang digunakan dari simple past ya. Ini menggunakan answer B. Did he read novel last night? Gitu. Nah, bentar ya. Oke. Okay. Going to number 5. Nah, this one, Ma, what were you doing when I phoned your mother last night? Nah, if you still remember about our lesson 2 days ago, ini adalah K yang berpotongan, teman-teman. Ya, di sini berpotongan ya. So the first thing happen is doing, then followed by phone ya. Yang pertama adalah kita sama di sini doingnya dulu, mengerjakannya dulu, kemudian dipotong oleh telepon ya, di sini. Nah, maka kalau K2K berpotongan di sini dia menggunakan polanya past continuous tense sama simple past. Ya, good. So this one should be D ya. I was watching television. Saya sedang nonton musik ketika Anda nelpon ibu saya kemarin malam gitu ya. Ini mungkin kepala sekolah mungkin ya, malam-malam nelpon ibunya ya. Karena kalau temen nggak mungkin. Misalnya nelpon temennya gitu ya. Oke, number 6. You are blah blah now. This one is ya present ya. Di sini dia adalah present ya sekarang, dan kalau sekarang dan sedang berlangsung itu dia menggunakan present continuous. Maka jawabannya adalah di sini ya. You are learning now. Anda sedang belajar sekarang. Nah, kayak ini ya. Anda sedang belajar ya. You are learning now. Present yang terjadi dengan waktu spesifik itu adalah present continuous. Number 7 ini sama ya. Di sini menggunakan verb ing ya. Yang kita ketahui sama-sama verb ing itu tidak pernah exist, tidak pernah ada dalam sebuah kalimat jika sebelumnya tidak ada auxiliary-nya atau to be auxiliary. Subjeknya you menggunakan nah ini ya. Are you sleeping? Are you sleeping? Kamu tidur kah? Ya, kalau tidur ditanya gitu ya. Nah, number 8 di sini juga sama. Dia adalah K2K yang berpotongan ya. So, this one ini juga sama, rumusnya adalah past tense. Ini sama simple past. Nah, plus simple past juga. Nah, di sini. So, di sini jawabannya adalah C. Ya, you see di sini ya. Itu.
When the phone rang di sini ya, jawabannya rang. Ketika telepon berbunyi, Matum was sleeping last night. Ya, jadi ketika teleponnya sedang berbunyi kemarin, teleponnya berbunyi kemarin, dia sedang tidur. Memotong. Jadi tidurnya duluan, dipotong sama telepon berbunyi. Oke, next one number 9. Blah blah blah. Did you see in the house last night? Nah, kita ketahui sama-sama bahwasanya di sini last night dan ada question mark-nya. So it should be question atau interrogative sentence. Nah, di sini udah ada polanya, kemudian ada be. I saw shadow. Instruksinya adalah kita membuat sebuah pertanyaan dengan jawaban objek benda. Do you still remember what kind of question that we should use to make question yang jawabannya itu adalah objek benda. Ya, objek benda menggunakan ya. What did you say? Apa kamu lihat kemarin gitu kan di rumah itu? Anda bilang I saw a shadow. Aku lihat bayangan ya. What ya. Di sini what dia bisa digunakan untuk menanyakan subjek benda, objek benda, dan menanyakan pekerjaan. Oke, last question number 10. None of student bla 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 late. Nah, di sini yesterday means ini terjadi dua waktu lampau. Ya, none of student ini dia adalah TPS, maka seharusnya auxiliary yang digunakan itu adalah was. None of student was late yesterday. Tak seorang pun siswa telat kemarin malam. Gitu. Oke. Tak ada siswa yang telat kemarin malam. Oke, sampai sini none of student was late yesterday. Sampai number 10. Okay, any question everybody? Ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Okay, before I continue to next exercise. Ya, ada, silakan. 9. Oke, dengan Kak siapa kira-kira? What was that? Oh, Kak Kori ya, sorry ya. Oke, Kak Kori silakan. Ya. So I fully understand that when you say that because the B answer is regard to the object, right? So if like say I just revise a bit. If I put like I saw Mary last night, so can we go with the who instead of what? Not who but whom, ya. Oh. Okay. If the objective person like I saw Mary last night, I saw Mary, then the question is whom, ya. Whom did you saw? Whom did you saw? Siapa yang kamu lihat, gitu kan ya? Nah, maka Anda bilang apa namanya? I saw Mary last night atau I saw Mary gitu last night yesterday. Gitu Kak Kori. Is that what you mean? Berarti objeknya itu karena kebetulan yang nomor 9 ini objeknya benda ya. Maksudnya bayangan ya, benda, bukan sesuatu yang manusia gitu. Person bukan person ya. Maka di sini kalau whom itu dia adalah objek, digunakan objek person. Nah, sedangkan kalau what dia objek non person. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini Kak, pertanyaannya. Bagaimana kalau misal penanya tidak tahu itu person atau tidak? Harusnya kita menggunakan apa namanya? question apa gitu ya. Nah, gitu biasanya gitu. Kalau misal penanya itu tidak benar tahu doesn't know that the object is person atau non-person, bagaimana? Okay, which question that we should use? Which question do we use, ya kan? Nah, question mana yang kita gunakan? Nah, jawabannya adalah B. Ya, lagi-lagi ditanyakan ke penanyanya, condongnya kemana? Kalau condongnya adalah dia ke person, maka kita harus menggunakan who. Kalau condongnya dia adalah ke benda, maka dia menggunakan what. Jadi lagi-lagi dibalikan ke penanyanya. Ini condongnya kemana? Jadi bebas, free. Meskipun toh nantinya jawaban, misal penanya menggunakan what dan ternyata jawabannya adalah person, it's okay. Apa? So based on questioner perspektif, berdasarkan perspektifnya si penanya. Gitu. Berarti tapi itu tidak. Iya. Gimana? Konteks. Jadi intinya konteks dari kalimat itu sendiri yang harus kita perhatiin ya Kak. Yes. Benar sekali. That's all. Oke, seperti itu. Ya, kita. Oke, ada lagi silakan. Exact number 9 from Kak Kori. Maybe another one that came. The end another one. Another question. Please, you can ask. Ada?
Or is that all? That's all we have for question. That's all we have for question. Cukup? Cukup. Okay. So we go to next question ya. Kita langsung ke next question. Okay, those are ini ya, translate into English. Kita harus mentranslate-nya menjadi bahasa Inggris. So remember everybody, before you want to translate those sentences here, you have to know the intention of the question atau the sentence. Harus tahu niat ataupun maksud, meaning dari pertanyaan ini. Gini ya. Maka dari situ sebelum teman-teman menjawab, teman-teman harus tahu maksudnya dulu, gitu kan? Karena translate itu lagi-lagi ya. Kalau kita membahas mengenai translate itu bisa tidak bukan sesuatu yang baku, bukan sesuatu yang kaku atau sesuatu yang pakem, harus seperti itu. Memang harus ada aturan yang dilewatin, ada aturan yang harus dipatuhin, ya harus dilakukan, ya kan. Namun tetap translate itu tidak baku. Maka karena itu kalau saya bilang translate itu atau translator ataupun interpreter itu dia jasanya tidak akan tergantikan dengan apapun. Kan meskipun ada wacana bahwasanya lama-kelamaan nantinya translator atau interpreter akan tergantikan dengan mesin, gitu kan. Tapi tidak, karena mesin itu mereka bisa melakukan sesuatu yang sudah tersistem atau tersistematis. Sedangkan kalau translator itu, interpreter itu bisa tahu maksud dari si pembuat kalimat. Gitu. Jadi bisa menggunakan beberapa pola yang berbeda nanti. Oke, bentar ya. Nah, contoh di sini. Apa yang sedang Tony baca ketika aku sedang minum kopi di rumahnya kemarin malam? Ini should be apa ya? Bukan apakah ya. Kalau pakai is no question ini. Ini apa yang sedang Tony baca? Means menanyakan objek benda di sini ya. Apa yang sedang Tony baca ketika aku sedang minum kopi di rumahnya kemarin malam? So, I'm asking everybody. Reading and drinking coffee happen in the same time or not? Minum dan baca kopinya, baca bukunya sama minum kopinya ini terjadi dengan dalam satu waktu atau dia berpotongan, bersamaan atau berpotongan? Yuk, answer. Bersamaan. Oke. If bersamaan, bentar ya. Ini, Jika bersamaan, maka it should be menggunakan ya, mereka harus menggunakan K2K yang bersamaan. Ini kemarin malam ya, ingat ya, ini K2K polanya hanya in the past. Nah, Kak, kalau misal ada konsep dua kejadian di dalam dunia future gimana? Ya gunakan future, gitu ya. Kalau misal ada dua kejadian terjadi di waktu sekarang, present, ya gunakan present. Gitu aja ya. Gitu. Nah, kalau itu terjadi bahasa lampau maka gunakan past ya. Nah, kalau future sama present tidak ada aturan bakunya, tapi kalau past ada aturan seperti ini ya. K2K bersamaan ya di sini ya. In the past ya, maka polanya itu dia menggunakan past continuous. Ya, plus apa kemarin past continuous. Maka jawabannya di sini adalah harusnya apa yang sedang Tony baca maka menjadi what was. Oke, bentar ya, teman-teman ya. I'm going to prepare. Wait. Nah, maka di sini harusnya adalah what ya. Good. Was. Kemudian was. Ya. Bentar wait. Oh ya, menggunakan was karena subjeknya adalah Tony. Ya, what was Tony reading while I was drinking. Ya, gunakan when di sini ya, Kak ya. Sebenarnya sama saja, menggunakan while juga bisa. Kalau while itu bisa bersamaan atau bisa menggunakan when juga bersamaan ya. When I was drinking. Bentar ya. Saya accept dulu. I was drinking coffee. Coffee in the house last night. Drinking coffee. Drinking coffee in his house last night. Nah, ini panjang sekali ya. Misalnya di itu sendiri, langsung aja ya. Question mark. In his house last night di sini ya. In his house. Nah, going to next question.
Ya, kalau semisal di sini Tony baca sama saya minum kopi, ini misal tidak bersamaan, maka masuknya nanti dia K2K yang berpotongan, teman-teman ya. Jadi masuknya K2K yang berpotongan nantinya. Nah, maka rumusnya udah beda sendiri ya kayak tadi ya. Kalau berpotongan kan past continuous and apa namanya? Simple past. Going to number 2. Bobby telah menulis buku itu selama 1 tahun. Oke, di sini menulis buku dan telah selama 1 tahun. Nah, ini maksudnya harusnya kalau telah itu artinya pekerjaannya sudah tuntas ya. Tapi di sini kita harus tahu ya telahnya di sini maksudnya perfect ya, maksudnya perfect. Namun saya ingin tanya teman-teman, ini apa namanya Bobby nulisnya sudah selesai atau nulisnya masih? Ini karena menggunakan kata kerja. Sudah selesai. Nah, kalau udah selesai means you have to use present perfect. Present perfect. Apa jadinya? Bobby has been. Ya, selesai berarti. Oke. Kalau pakai present perfect berarti bukan has been Kak ya. Tapi kita menjadikan has written gitu langsung. Present perfect ya. Has written apa that book ya? That book. That for year. Nah, nulisnya selama setahun dan sekarang nggak nulis. Kak, kalau sekarang masih nulis bagaimana? Nah, di sini Anda bisa menggunakan opsi yang kedua. Maka menggunakan present perfect continuous. Ya, has been writing. Nah, that book for a year. Oke. Nah, ini. Nah, Kak, terus bagaimana nih? Manakah yang benar di sini? Nah, dua-duanya bisa tergantung teman-teman. Ini yang teman-teman ingin bangun maknanya yang gimana? Yang makanya saya tanyakan kan kalau sudah selesai nulisnya, ya sudah gunakan present perfect. Kalau masih berlangsung nulisnya dan sekarang masih nulis, Anda gunakan present perfect continuous. Nah, untuk apa namanya fungsinya kok kenapa seperti itu? Nah, udah kita bahas kemarin kan di present perfect dan present perfect continuous, di mana kalau semisal verbnya adalah yang berkarakter short term activity, ya kan, itu maka beda antara present perfect dengan present perfect continuous. Tapi kalau verb yang digunakan adalah karakter long term activity, maka no difference, tidak ada bedanya. Going to number 3. Number 3. Vina tinggal di rumah tinggal di rumah itu ya sejak dimatikan dulu ya. Rumah itu sejak 2 tahun yang lalu. I want to ask question. For number. Okay, sorry. Kak siapa? Setiaki. Okay, wait Kak Dia. Okay, Kak Setia. Okay, can you loud your voice because for me it's not really loud. Okay, it's not really clear. Okay. Yeah. Number 2 ya. Number 2. Okay, please. Yeah, I don't know. I just think that Bobby has been writing the book for years. Like it's still in continue. I feel like it's not. I mean, telah is not sudah. Telah and sudah is both. They are not the same thing, right? Yeah. Telah means like it's continuous, but if we say that if it's sudah, then it's done. But so I feel like that the answer is Bobby has been writing the book for writing ya, using present perfect continuous. Yep. Okay. So seperti itu Kak ya. Jadi memang kalau semisal ini lagi-lagi kita membahas mengenai perspektif tadi ya. Makanya kalau di sini ini kan yang bikin soal is not me, bukan saya. Jadinya saya kembalikan langsung ke teman-teman ya kan. Ini menafsirkan bahasa Indonesianya dulu di sini kan. Menafsirkan bahasa Indonesianya dulu, kemudian baru kita translate it into English. Maka dari situ tadi sesuai dengan teori yang kita bahas kemarin, bahwasanya kalau present perfect dan present perfect continuous is different when they use short term activities verb, ya kan, verb yang berkarakter short term activity. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan dua opsi kan. Maka kalau misal menurutnya Kak Setia, it's setelah dan masih berlangsung, it should be menggunakan present perfect continuous. Dan I agree.
Tapi kalau semisal apa namanya di sini ada yang menafsirkan ini sudah selesai gitu. Sudah, jangan terus lagi. Pengennya gitu kan. Oke, silakan. Nah, jadi jawaban seperti ini ataupun diskusi seperti ini muncul karena memang ketika ada sebuah bahasa Indonesia memang yang tidak begitu baku dan kadang setiap orang memiliki tafsirannya masing-masing. Maka lagi-lagi saya saya kembalikan ke teman-teman, ini harusnya gimana? Teman-teman kalau memang ini sudah kompleks, sudah selesai, it should be present perfect. Namun kalau ada berpendapat, oh ini harusnya ini masih berlangsung, Kak. Dia itu masih nulis. Contoh kayak saya sekarang lagi nulis jurnal gitu ya sekarang ya. Maka saya menggunakan present perfect. Saya bilang Juki sudah menulis jurnal selama 2 bulan. 1 bulan setengah sih. 1 bulan setengah. Maka, ketika saya bilang itu, maka teman-teman ini maksudnya apa namanya? Kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia ini Juki sudah selesai jurnalnya, apa memang belum gitu kan ya? Maka dari itu kalau kita menggunakan bahasa Inggris kan enak ya, jelas. Maka saya bilang I have atau Juki has been writing article for apa namanya 70 days ya, 70 days atau mungkin 1 month for 1 month gitu ya. Itu have been writing. Atau kalau semisal kalau ada yang melihat oh ini maksudnya Juki udah selesai nulis, maka bisa perfect. Maka saya bilang Juki has written those article ataupun that article ataupun articles for a month. Kayak gitu Kak Setia. Ya, bisa dipahami? Gimana Kak Setia? Yeah, already answered. Yeah. Okay, good. Kak Juki, maybe actually I'm okay with the individual perception for everybody, but then I was thinking that why it should be, for my understanding, it's not continuous, it's still present perfect. So why? Because actually my understanding is perfect, present perfect continuous. It's the past. I mean, sorry, I do the mistake. Actually, my what I referring to is not present but past. So why I choose this to be the past perfect tense, not past perfect continuous? Past perfect atau present ya Kak? Kok jadi kayak past ya 2 tahun yang lalu? Enggak, gini. Nah ini Kak Kori. Nah ini lagi. Kalau pakai yang past, telahnya dihilangin aja. Itu bisa pakai past. Misal Bobby menulis buku itu selama 1 tahun. Berarti Bobby wrote that book for 2 years. Okay, sorry. Ya. Karena kalau telah, ya sebenarnya kan sama ya meaningnya. Kecuali kalau jadi saya nggak merasa kalau telah itu bisa make a sentence to be continuous gitu loh. Oke. Nah, maka di sini lagi-lagi back to yourself teman-teman. Balik ke perspektif teman-teman jadi situ, ya kan? Nah, lagi-lagi gini. Kalau semisal apa namanya ini kalau kita katakan past perfect bagaimana? Nah, kalau past perfect malah it's too far, terlalu jauh. Kenapa? Kan past perfect itu telah terjadi, but it is in the past dan now sekarang itu tidak ada aktivitas right-nya. Nah, udah. Ya, makanya seperti itu enggak, Kak? Yang saya bilang tadi Bobby buku itu selama 1 tahun kan. Jadi telahnya baru bisa pakai past tense. Yes. Itu. Jadi memang di sini apa namanya bahkan ada seperti ini Kak. Ini contoh seperti ini. Ini pakai since ya. Mungkin kita bisa mengatakan anggap aja gitu ya. Coronavirus sudah ada di Indonesia sejak gitu kan ya. Oke. Atau mungkin kita menggunakan ini aja ya. Penggunaan apa namanya dianggap ini ya. Terus ya penggunaan listrik ya. Oke. White. Ini kita yang saya tekankan di sini ya. Since saya tekankan since ini katakanlah kita ambil tahun yang jelam ini ya. Nah, di sini ini since
18:83. Teman-teman kalau biasanya fokusnya adalah di ini ya, waktunya ini kan seharusnya kan apa namanya harusnya dia di sini pas, bukan present harusnya kan ya. Karena di sini keterangan waktunya lampau. Has since 1883 harusnya gitu ya. Namun teman-teman apa namanya? Kalau ini jelas bahwa ini emang since 1883 dan until now berlangsung. Maksud saya kalimat yang bahasa Indonesia yang tadi itu emang kurang, jadi dia kurang lengkap untuk mengartikan kita seharusnya menerjemahkan dia kemana, apakah present atau ya memang makanya tadi saya katakan itu harus kembali ke apa namanya ke teman-teman, ke yourself gitu kan. Maka saya tanyakan, saya tawarkan gitu kan ya. Ini maksud saya ingin menjelaskan ini ya. Kadang teman-teman kalau fokusnya adalah kita adalah ke waktu lampaunya ini, kadang kita membuat kita salah ya. Karena ini tadi yang seperti yang dijelaskan sama Kak Kori ya. Ini since ya, sejak means until now it is still happen, exist meskipun ini happen in the past. Awalnya di masa lampau dan sekarang masih terjadi. Ini lampau sekali 1883 dan sekarang masih terjadi. Maka still ini masih membahas mengenai present perfect. Nah, namun ketika since-nya berubah menjadi by, nah ini nanti masuk pada pembahasan ada time signal yang memang pasti itu mengidentifikasi transisi ini. Itu ada nanti di pembahasan di meeting ke-9 nantinya ya. Tapi ketika udah ganti by, ini bukan lagi present perfect. Ya. Tapi menggunakan past perfect. Kalau ditanya sekarang masih digunakan belum? Udah enggak. Udah pakai listrik sekarang berarti. Pakai apa gitu kan. Mungkin menggunakan bahan bakar bensin dan kawan-kawan, mungkin nantinya akan tergantikan sama listrik, kita bisa menggunakan itu dan sekarang nggak yang lagi. Gitu, have been. Nah, ketika di sini banyak berubah menjadi in, it must be past. Nah, applied in. Nah, karena ini bentuknya general, umum. Gitu. Ini pasif ya, kita menggunakan pasif. Oke. Ya, good discussion everyone. Oke, ada lagi yang pengen dibahas, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan ke next. Oke, next question, number 3. Ya. Ada? Cukup? Kita lanjutkan atau gimana? Ada lagi? Next slide. Oke, let's continue. Bentar ya, saya share dulu. Oke, Vina tinggal di rumah itu sejak 2 tahun yang lalu. Nah, di sini tinggal. Tinggal itu termasuk long time activity. Maka ya Anda gunakan present perfect itu juga benar. Anda gunakan present perfect continuous itu juga oke. Maka di sini jadinya Vina has lived. Oke, good. Kita pakai present perfect aja ya. Ya. Tinggal di rumah apa itu? Rumah house. itu ya. In that house. Ya, menggunakan in that house. Rumahnya satu ya. Since the year. Since the year. Oke, since apa tadi? Since 2 tahun yang lalu ya. Since 2 years. Ya. 2 years. Oke. Kalau menggunakan present perfect continuous is okay sebenarnya ya. Has been living gitu ya. Juga boleh. Karena dua-duanya juga oke ya. Oke, karena dua-duanya menggunakan present perfect continuous sama present perfect ketika mereka sama-sama verbnya berkarakter panjang itu nggak ada bedanya. Gitu ya. Tapi kalau pakai present continuous yang bawah. Present continuous. Ya, sorry, nggak tahu namanya. Yang bawah pokoknya. Bentar ya, bentar ya. Oke. Yang bawah. Tadi suaranya mengecil. Silakan lanjutkan. Yang has been living. Yes. Itu kayaknya untuk keterangan waktunya harus ditambah 2 years ago deh. Ya, gitu ya. 2 years ago. Ya, karena itu bisa. Jadi nggak make sense kalimatnya kalau nggak pakai ago. Yes, memang. Makanya lagi-lagi kalau misal kita back to bentuk pola kalimat bahasa Indonesianya memang ini bisa dimasukkan dua-duanya, tapi memang harus ada tambahan. Gitu. Maksudnya kalau misalnya feedbacknya maksudnya kalau misalnya ada tambahan dituliskan aja biar nggak gitu ya. Mispersepsi orang lain. Gini maksudnya. Gitu.
sebenarnya tambahan waktu pun ini sebenarnya memang itu sih ya. Since 2 years ago. Okay, since 2 years Ago. Oh, bukan yang atas. Gini. Like this? Gimana Kak? Bukan Kak, maksudnya Mas yang tadi tuh yang present perfect dia nggak pakai ego, tapi yang present perfect continuous dia pakai begini. Yang di bawahnya, Sir. Ini gitu ya. Oke. Ya, bisa. Kak, kalau kayak gini susah juga ya. Nanti ITP salah dong. Karena ada 2 jawaban nggak pasti. Ya, makanya gini. Kalau misal, makanya tadi saya bilang bahwasanya nantinya ke teman-teman ketika taking the TOEFL test, Anda tidak bakal menemukan soal yang tidak bagus seperti ini. Gitu sebenarnya. Sorry, tanya. Emang tes TOEFL ada yang ngartiin gini ya? Nggak ada. Ya, Cuman nanti ketika bukan di TOEFL ya, di IELTS ya, ataupun di TOEFL yang base-nya itu Kak, yang ITP. Sorry, yang ITP, yang ya internet IBT, sorry ya, internet based test itu ada yang menulis. Ada. Nah, ketika dalam proses nulis itu kan kita try to write what we thought ya kan, ya, yang pengen kita pikirkan, apa yang kita pendapat kita bagaimana mengenai teks 1, teks 2 dan seterusnya, itu kan kita juga menuliskannya. Namun teman-teman nggak usah khawatir karena memang kalau di soal seperti itu memang tidak ada bahasan tidak bagus. Ini kan sebenarnya muncul why because the question. Ya, karena kata-kata ataupun kalimat-kalimat di sini yang digunakan yang ditanyakan ini memang multi translate. Maka tadi saya tanyakan lagi-lagi kembali ke teman-teman. Nanti perspektifnya seperti apa. Gitu. Kalau mengacu ke tadi yang IBT, Internet based itu IBT sama IELTS kan memang ada writing-nya tuh. Tapi kan kita nggak mengartikan kayak gini kan? Enggak ada. Yeah. Jadi tadi ya, kalau mengartikan sesuatu yang tidak baku memang susah gitu Kak ya. Ini kan nggak baku. Tapi kan kalau yang di IELTS sama di IBT itu kan kita mentranslate yang sudah baku. Artinya apa yang kita ketahui. Gitu kan ya. Kalau udah kita tahu maksudnya kan it's baku ya. Kita tahu ini maksud saya pengen nulis seperti ini. Kita tahu tenses ataupun pola yang seperti apa yang kita gunakan untuk menulis apa yang saya pikirkan ini. First thing first. Ada gitu ya. Translate atau enggak? Tidak ada. Ya udah, berarti selesai masalahnya. Berarti nggak ada yang nggak baku. Nggak ada. Karena nggak ada translate kan, jadi. Gini, so no Kak, translate actually, ya. Itu gara-gara tadi saya bilang kalau ITP kita agak susah karena memang ini mungkin experience saya Kak, saya share sedikit ya. Jadi ITP itu kan memang dia kind of the paper based TOEFL, tapi ITP itu yang versi institusional, dia bukan yang di biasanya untuk sekelas university kayak di US ataupun di luar itu nggak terima untuk ITP. Nah, ITP itu memang institusional banget. Nah, itu biasanya present perfect sama present perfect continuous sering dimasukkan ke dalam jawaban A, B, C, D. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti ini pertanyaannya bukan mentranslate, tapi dia meminta kita untuk memilih nih present perfect atau present perfect continuous jawabannya. Akan confuse kitanya karena kalau menurut saya jadi ternyata present perfect continuous itu kadang bisa same meaning gitu loh. Nah, itu yang tadi saya highlight. Jadi Masnya mungkin salah paham sih menurut saya Kak, bukan translate, nggak akan ada translate lah. Ngapain bahasa Inggris di translate? Iya, memang itu juga memang kalau seperti yang saya maksud juga di soal-soal yang sifatnya kayak UN dan kawan-kawan ataupun tes yang lain yang sifatnya institusional juga, itu juga banyak sih yang seperti itu. Jadi memang kadang sebenarnya luas bahasanya sih. Sehingga karena keluasan itu membuat kadang ada beberapa tenses yang kadang memang itu memiliki base yang sama jadinya ya. Seakan-akan sama, tapi nantinya akan berbeda ketika ada tambahan waktu setelahnya dan keterangan yang lainnya. Seperti itu. Nantinya seperti itu. Sama kayak K2K itu kan ya. Kenapa past perfect itu harus ada temennya gitu kan ya. Karena itu salah satu mengindikasikan bahwasanya ini adalah terjadi di masa lampau. Dan tambahan waktunya temennya itu harusnya berupa simple past. Untuk menambahkan saja itu salah satunya. Tapi sebenarnya tanpa ada tambahan simple past pun setelahnya itu kita bisa meminimkan bahwasanya ini adalah kejadian yang memang sudah selesai di masa lampau. Namun kadang-kadang ini
multitafsirnya ya gitu kan, sehingga dikasih tambahan itu, sehingga muncullah yang namanya konsep dua kejadian itu kayak gitu, munculnya kayak gitu teman-teman. Oke, ada lagi kira-kira? Sudah? Continue, sir. Oke, bentar ya, while I'm going to record. Oke, dengan Kak siapa? Excuse me, sir. Yes, please. Kak siapa? Saya Putri. Ya, silakan Kak Putri. Karena pertemuan sebelumnya saya nggak hadir, jadi saya mau nanya yang soal present perfect tense. Yang tadi itu digunakan yang present perfect tense sama perfect continuous ya. Iya, Kak. Jadi sebelumnya itu saya juga pernah belajar kalau perfect tense, present perfect tense itu used for general life experience gitu. Tapi untuk dia terjadinya di masa lalu, in the past, but not at a specific point in times gitu. Jadi kita nggak tahu waktu tepatnya itu kapan. Jadi kayak life experience yang contohnya tuh he has never been to Spain gitu. Dia nggak pernah ke Spanyol. Jadi kayak spesifik waktunya itu nggak ada. Dan itu yang ngebedainnya sama perfect continuous gitu. Kalau perfect continuous itu kan dia ada keterangan waktunya. Jadi itu yang saya pahami, Sir. Nah, untuk yang penjelasan sendiri kemarin itu bagaimana ya? Mungkin ada yang belum saya ketahui gitu. Ya, Kak. Terima kasih, Sir. Pertanyaannya adalah, ya Kak Putri, yang ditanyakan adalah? Ya, jadi sebenarnya present perfect tense itu bisa digunakan untuk kalimat yang ada keterangan waktunya ya. Soalnya yang saya pahami, present perfect tense itu dia untuk kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi dia nggak punya waktu yang spesifiknya kapan gitu. Oke, gitu ya. Yes, jawabannya emang iya, Kak. Jadi kalau semisal yang tidak ada keterangan waktu kayak dia tidak pernah ke Bali atau dia tidak pernah ke Eropa, itu emang ada. Tadi kan itu di fungsi yang nomor 3 kalau nggak salah kemarin itu ya, di mana dia menerangkan digunakan untuk sebuah aktivitas ya ataupun ekspresi sebuah kejadian yang memang dia itu pernah dilakukan. Sorry. Wait. Ya, pernah dilakukan ya, ataupun pernah berapa kali dilakukan dan tidak ada tambahan waktunya. Dia pernah ke Eropa atau dia pernah ke sini. Nah, itu menggunakan past perfect. Dan tambahnya dia juga bisa ada tambahan waktunya juga. Tambahan lagi kayak tadi since berapa gitu kan ya. Dia pernah dia pernah mengerjakan atau dia pernah menyelesaikan. Nah, itu ada tambahan waktunya. Itu selama berapa hari, selama memang ada dan bisa. Gitu Kak Putri. Ya, gimana Kak Putri? Jadi menurut saya kalau untuk yang nomor 3 itu kayaknya lebih akuratnya itu di perfect continuous gitu. Kalau untuk present perfect tense dia karena udah ada keterangan waktu sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan kita bacanya sekarang, it means it happened 2 years ago, right? Jadi kalau menurutnya Kak Putri, dia masih berlanjut sampai sekarang gitu, sejak 2 tahun yang lalu. Iya, sejak 2 tahun yang lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Iya. Ya, bisa Kak. Maka di sini saya terangkan bisa menggunakan 2 tenses. Vina jadinya ya. Has been living since gitu. Bisa. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan yang dijelaskan sama Kak Ori tadi atau yang ditanyakan tadi, kalau misalkan ada pertanyaan pilgan gitu, yang lebih tepatnya kita lebih pilih yang ini kan berarti Sir, present perfect continuous. Nah, masalahnya nantinya ini kadang sering ditanyakan Kak, Emang kalau dalam kayak di UN ataupun di beberapa institutional test ya bahasa Inggris itu kan maksud yang masih di lingkupnya di Indonesia itu memang sering ditanyakan dengan seperti ini. Bentar ya. Oke, saya mute dulu.
Iya. Namun apa namanya sebenarnya ya kan tadi ya mana ya. Nah, pertanyaan pasti muncul gini kan. Nanti kalau misal ada pertanyaan yang berhubungan dengan seperti ini, kita harus jawabnya gimana Kak? Gitu kan, ya. Nah, di sini memang kadang memang bukan kadang ya sering ditanyakan kalau memang dia itu base-nya ITP ya. Mereka sering ditanyakan. Nah, kalau misal seperti itu ya kan, kalau seperti itu ya memang agak sulit ya Kak ya. Agak sulit untuk mencari jawaban yang benar karena for me myself ini menurut saya ya kan, dua-duanya benar. Kalau misal ada dua pilihan jawaban yang berbeda, dua-duanya bisa dan masuk. Benar, gitu kan ya. Nah, namun kalau nanti kita ini kan goals-nya kan bukan di situ ya kan, bukan yang base-nya adalah ITP yang institutional, tapi kita base-nya kan ke TOEFL ya kan dia kan. Arahnya ke ITS nantinya. Nah, kalau di ITS nantinya kita tidak akan menemukan soal yang seperti itu. Bahkan kalau di ITS nantinya itu ada apa namanya nantinya ada materi khusus di mana itu akan ada beberapa time signal yang memang itu dia identify secara akurat 100% bahwa sentence yang kita gunakan harus seperti itu. Itu nantinya ada. Ya, tapi kalau memang nanti yang biasanya ya saya pernah melaksanakannya itu memang kadang yang di ITP itu memang sering muncul kayak gitu yang kata nggak Claudia kayak gitu kan. Itu kan agak sedikit membingungkan. Namun kan setidaknya kita kan tahu bahwasanya ternyata dari keempat jawaban ini ya kan ada dua jawaban yang ini bisa kemungkinan yang benar meskipun dua-duanya based on the theory dua-duanya masuk ya kan. Tapi yang dua kan salah pastinya. Nah, yang dua ini aja. Gitu Kak Putri. Itu yang dimaksudkan ya. Yes, thank you, sir. Yes, sama-sama. Oke, mari kita lanjutkan ke next question di sini. Andi dan Randi di sini ya. Andi and Rani selalu pergi. Ini selalu berarti dia ini rutinitas ya kan. It should be simple present. Dan di sini setiap hari Minggu. Nah, berarti di sini adalah present ya di sini. Maka it should be Randi. Tadi siapa ya? Andi and Rani ya. Disingkat menjadi Randi ya. Andi and Rani. Yes, and Rani. Terus always. Ya, di sini always. Go to Surabaya every Sunday. Ya, every Sunday. Nah, every Sunday. Good. Ya. Ya, any else? Siapa tadi Kak? Silakan. Ya, Kak Safira. Ada yang ingin tanyakan? Aduh. Bentar ya. Jadi kepencet. Oh, kepencet. Oh ya. Oke. Oke. Going to number 5. Number 5, buku itu sudah dipelajari Nana ya. So sudah dan di sini ya. Ini lagi-lagi tidak ada tambahan khususnya ya. Kita jadikan present perfect aja ya. Ya, sudah dan di. Nah, di sini maka kita gunakan apa tadi? Ya, passive voice ya. Di itu passive voice di sini ya. Ya, maka jadi that book Kak. Terus has been. Oke, bukunya satu ya. Yes. Ya. Has been learned. Ya, learn atau studied ya. By Nana. Bisa. Atau ini. Ya, semuanya bisa. Nah, oke. Nah, bilang studied, learn atau learn juga bisa. Cuman bentuk irregular sama irregularnya. Jadi ada beberapa verb nantinya yang sifatnya dia itu regular sama irregular. Ada. Contohnya tadi ini ya, learn ini ya. Bisa dia itu reguler, perubahannya 1, 2, 3-nya, verb 1, 2, ketiganya dia tambahan ed. Ada juga learn, itu ya, yang dia itu perubahannya tidak beraturan, tidak bertambah ed. Jadi dia bisa double ya. Double job di sini. Going to number 6. Ya, Jasmine sudah membersihkan rumah sebelum rumahnya ya, sebelum teman-temannya datang. Ini should be K2K ini mestinya ya. K2K. Dan in the past ini ya. Kita cuma di sini tambahan waktu kapan itu ya. Oke, kita bilang last week gitu aja ya. Sini harusnya biar jelas di sini ya, biar tidak ada bedanya antara dua kejadian yang di masa lampau sama sekarang nantinya.
Maka ini jadinya adalah Jasmine sudah Jasmine membersihkan had rumah. clean. Ya. Jasmine had clean. Ya, ini gabung ya, sorry. Had clean. Had been clean the Okay, house mungkin before his dogs last week. Before her friends, ya, teman-temannya. Here comes. Came ya, Kak, ya. Pakai simple past. Came, Yes. Ini K2K ya. Konsepnya kalau K2K yang berpotongan di sini, ini kan konsepnya harusnya adalah ini past perfect ya. Plus as past, simple past. Ini. Oke. Number 7. Tom sudah bekerja ya. Tom sudah bekerja di perusahaan ayah saya selama 3 tahun. Ya, ini sama tadi di atas ya. So it should be, Anda bisa menggunakan ini ya. Tom has been atau has worked ya. Has been working in my father's corps. In my father corporation. Ya, bisa. Oke, di sini fathers-nya kasih father, s ya, possessive, corps, atau kita bisa menggunakan company. Ya, first company berapa tahunnya? For 3 years. Selama 3 tahun. For 2 years. Manusia-manusia gibah. Oke, going to number 8. Ya, oke, sebelum ke number 8, ada yang tanyakan kira-kira? Masih aman? Oke. Masih aman ya? Kalau masih kita lanjutkan. Going to number. Nah, di sini number 8 ya. Saya sedang tidur ketika Tom menelpon kemarin. Ini nelpon ya. Sedang tidur. Ya, sama menelpon. Ini K2K lagi ya. K2K yang berpotongan ini ya. Berpotongan. Ini maksudnya kayak gitu ya. Maka saya sedang tidur ketika Tom menelpon. Ya, Tom lagi ya. Sorry. I was sleeping while yesterday. When Tom. Oke, itu ya, pas ya. Yesterday. Oke. Going to number 9. Going to number 9. Oke. Dia sudah menunggumu lebih dari 1 jam. Nah, ini lagi-lagi ya. So it makes berbeda nantinya ya, teman-teman ya. Menurut teman-teman di sini menunggunya sudah atau masih nunggu? Masih. No. Kalau masih nunggu gunakan present perfect continuous. She has been waiting for you. Ya. Oke. Waiting for you. More than an hour. Oke. Berapa tadi ya? 1 jam ya? Lebih dari 1 jam. Oke. More than ya? More than an hour. Then an hour gitu ya? 1 jam ya? An hour. Yes. Oke. More than an hour. Has been waiting. She has been waiting for you more than an hour. Okay. Going to number 10. Ya. Number 10 is pemenang lomba menulis menulis diumumkan 2 hari yang lalu. Ada 2 hari yang lalu pas dan ini adalah diumumkan. Maka ini harusnya adalah passive simple past. Maka jadinya adalah the winner
The winner of writing competition. Oke, ini apa ini ya? Bentar ya. Pemenang lomba menulis ya, writing ya berarti ya. Writing. Competition. Yes. Oh ya, The benar. winner of writing competition Writing competition. was announced. Udahin aja. Terus? Was announced 2 days ago. Oke. Ago. Announce-nya Oke. pakai day, sir. Gimana? Announce pakai day. Oh iya, kurang ed ya. Oke, pasif ya. Oke, good. Going to number 11. Ya, 11. Going to number 11 is apakah surat saya sudah dikirimkan? Dikirim ya. Saya sudah dikirim oleh petugas pos. Dan petugas pos. Nah, ini ada sudah dikirim. Berarti ini adalah pasif ya. Ini adalah pasif dan pasif present perfect ya, sudah dikirim ya. Maka di sini kita jadikan has my letter been sent by postman. Bisa send atau Anda bisa menggunakan delivered ya by Pak Postman. Oke, good. Going to number 12. Okay. Semua makanan. Okay, wait Kak ya. I'm going to check the question. Oke, semua makanan dihabiskan olehnya kemarin malam. Oke, semua, berarti semua ya. Ini kalau menggunakan polanya ini seems game. Bentar ya. Ini teman-teman yang memang jaringannya kurang stabil biasanya emang bisa keluar dengan sendirinya dan memang agak susah masuk biasanya ya. Oke, semua makanan ya. All of food. All food. Nah, terus kayak all of food. Oke. Yang nomor 12 keluarga Andi. Ya, sudah. Di mana? Yang nomor 12 itu keluarga Andi. Ya. Keluarga Andi sudah pergi ke... Andi ya. Ya. Oh iya, bentar ya. 12 keluarga Andi ya. Oh iya, bukan soal makanan ya. Sorry. Keluarga Andi sudah. Nah, ini kan ya, ini yang dimaksud tadi Kak Putri ya. Keluarga Andi sudah pergi ke Inggris 2 kali. Jadi sudah dan tidak ada tambahan waktu spesifiknya. Maka ini should be menggunakan present perfect ya. Maka jadinya Andy's family. Ya, Andy's family. Ya. Ini menggunakan has apa have? Has. Yuk, makanya has apa have? Don't. Has. Oke. Ya. Gone to England 2 times. Oke, family. Family is collective noun. Apakah dia menggunakan has atau have? Bisa dua-duanya ya, teman-teman ya. Tapi yang ini kalau dalam bentuk soal seperti ini yang biasa dirujukin ya. Dia itu merujuk ke hal yang tunggal atau merujuk ke kata bendanya, family-nya. Kan sebenarnya collective noun itu dia bisa tunggal bisa jamak. Kalau kita fokusnya itu adalah pada isi atau pada anggota yang ada di dalamnya, itu maka dia bermakna jamak jadinya. Jadi kayak kalau kita fokusnya di family ini fokusnya kepada bapak, ibu, adik dan kakak dan keluarga dan apa namanya kakek dan kawan-kawan di dalamnya itu, maka jadinya dia menjadi plural, menjadi jamak ya. Tapi kalau fokusnya kita ke kata family-nya, dia menjadi tunggal. Maka di sini kata-katakan dua-duanya bisa di sini. Has gone atau have gone di sini. Tapi yang umum biasanya memang has gone di sini. Ya, tapi bisa dua-duanya. Tapi harus tahu alasannya seperti tadi. Karena collective noun itu dia bisa tunggal, bisa jamak. Gitu teman-teman ya. Going to number 13. 13 is semua makan tadi ya. All of food. Bisa all food juga bisa. Saya pakai all of food aja. Apa bedanya, San? All of food dan all food? Beda polanya saja, Kak. Polanya saja. Di sini kalau semisal all itu kalau kita jadikan sebagai all food gini, ya, maka
all-nya sebagai apa namanya itu sebagai kuantitatif adjektif. Jadinya jamak jadinya nantinya. Kuantitatif adjektif. Tapi kalau jadi all of food di sini nantinya all of-nya is not sebagai adjektif. Dia bukan sebagai adjektif nantinya, tapi dia food-nya ini bukan sebagai sebagai head yang dijelaskan oleh adjektif all, tapi malah dia sebagai objek dari preposisi of. Dan all of ini jadinya satu set, satu paket ya. Bukan lagi sebagai kuantitatif adjektif, tapi dia sebagai satu set apa namanya preposisi yang mana food-nya di sini setelahnya dia menjadi jamak. Gitu. Menjadi objek ya, bukan jamak ya, menjadi objek dari preposisi of. Dan bentuknya food di sini bisa tunggal bisa jamak. Kalau setelahnya of loh ya. Karena objek dari preposisi itu bisa tunggal bisa jamak. Terserah nantinya mau pengen jamak atau tunggal. Maka dari situ di sini verbnya kalau menggunakan food yang pakai s maka jadinya jamak pula karena menggunakan s. Tapi nantinya kalau tidak menggunakan s maka dia jadi tunggal. Gitu. Bedanya di situ Kak Akram ya. Kalau all sebagai kuantitatif maka dia menerangkan jumlahnya. Tapi kalau all of dia bukan lagi sebagai adjektif. Ya. Itu. Di sini all of food terus kemudian spend. Oke, kita pakai itu aja ya. Kita pakai ini ya. Dihabiskan oleh ini pasif ya ini. Olehnya kemarin malam. Ya. Ini ya, kita pakainya were ya, jamak ya. Were eaten pasif. By ya, him kemudian last night. By him ya, suka makan berarti dia ya. Oke, kemarin malam. Ya, last night. Oke. 14. Uang saya dipinjam oleh saudaramu ya kemarin malam. Ini kemarin malam dipinjam ya. Kan jadinya pasif lepas ya. Oke, money. Sorry, my money ya. My money was borrowed. Ya. Dipinjam ya, borrowed. By your brother yesterday. Your brother yesterday. Gitu. Dan terakhir number 15 ya. Nah, semua tugas mereka sudah selesai ya. Ini semua tugas kita sudah selesai nomor 15 ini ya. Semua tugas bisa menggunakan ini ya. All of their ya. Duties. That is. Kita pakai apa? Homework. Oke, duties juga bisa. Oke, kita pakai duties ya. Duties. Have been Oke. complete. Atau menggunakan bentuk yang commonly happen ya, yang biasanya sering digunakan bentuknya kayak gini. All their duties are done. Nah, ini biasanya atau menggunakan bentuk yang lain ya, all their duties sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Pakai present perfect aja ya. Have been completed. Ya, completed ya. Gitu. Ya. Oke, sampai sini teman-teman. Silakan mungkin ada yang pengen tanyakan atau ada yang pengen dibahas juga. What number? Silakan. Please. Saya Ya, silakan. Kamu sendiri. Yang nomor 15-nya apa yang membedakan dengan all their duties are done dengan all their duties have been complete? Ini menggunakan simple present. Dan ini menggunakan present perfect, Kak. Bedanya gitu aja. Kenapa di sini bisa menggunakan simple present? Karena kalau di sini kalau kita lihat bentuk kalimatnya, semua tugas mereka sudah selesai. Ini bentuknya kalau menurut saya ya di sini dia bentuknya adalah general. Maka saya bisa bilang saya tidak ingin memberikan spesifikasi waktunya dan saya katakan sebuah kalimat yang dia general. Maka saya kembalikan simple present. Are done, sudah selesai. Gitu. Nah, kalau nomor 2 dia menggunakan present perfect menandakan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Sudah selesai, completed, finish, nggak dikerjakan lagi, sudah selesai. Bedanya di situ aja Kak Akram ya.
Terus sama di sini sebenarnya mereka sama-sama menggunakan passive voice. Yang di atas menggunakan passive voice simple present, yang di bawah menggunakan passive voice present perfect. Sama aja. Gitu ya. Tapi secara makna pun juga sama kok. Tapi biasanya emang kalau dalam spoken English mereka menggunakan yang bentuk pertama ini. All the duties are done gitu kan. Oke, my job is done. Nah, gitu biasanya. My job is done. Tugasku selesai. My job is done and let's go for vacation atau let's go find apa gitu kan. Let's go finding apa gitu kan. Bisa. Let's go swimming atau let's kemana. Bisa. Gitu Kak Akrom ya. Gimana Kak Akrom? Thanks. Oke. Sama-sama. Yang lain silakan. Mungkin. Oke. Ada yang pengen tanyakan atau sudah cukup? Kalau yang 15 Kuburan. Ya, Kak Safira atau Kak siapa ini? ini saya Kori. Oh, Kak Kori, silakan. Yang 15 all your duties have completed itu salah atau enggak sih? Salahnya di mana kalau have completed. Nah, complete. Nah, gini Kak. Ini kembali lagi ke makna apa namanya makna verbal ya. Kalau verbal itu kan subject dash action ya. Jadi tugasnya ini melakukan tugas menyelesaikan. Nah, di situ ya. Melakukan pekerjaan menyelesaikan. Nah, sedangkan duties is a noun ya. Sama kayak mobil memparkir. Harusnya kan mobil itu diparkir. Nah, gitu kan ya. Jadi sebenarnya di mana praktisnya saja sih. Gitu Kak Gori ya. Jadi kayak tugas mereka menyelesaikan. Nah, itu yang jadi aneh. Kecuali memang kalau complete itu adalah sebuah intransitive verb. Di mana kalau intransitive verb bisa subjeknya berupa benda. Contoh, kopi ya gitu biasanya. Kopi menjadi apa namanya? Menjadi busuk ataupun makanan menjadi busuk, menjadi cen. Ya. The food cen expired. Ya, cen to be expired itu bisa. Ya, karena emang cen ini dia adalah apa namanya intransitif dia itu bisa atau makanannya atau mungkin bab intransitif yang lainnya ya pergi ataupun mungkin bisa berdiri itu bisa. Tapi kalau sifatnya kayak duties kemudian benda lain kemudian dia gandengan dengan kata benda kata kerja yang dia bersifat intransitif itu kayaknya memang aneh ya kan kayak semua tugas mereka sudah menyelesaikan jadinya gitu kalau diartikan itu. Sama kayak lampu kayak kemarin tuh ya lampunya sudah merusak gitu kan ya. Nah, harusnya kita rubah menjadi sebuah kalimat nominal ya. Lampunya rusak gitu aja. The lamp is broken bukan the lamp has broken. Kayak gitu Kak. Kak Kori. Ya, gimana? Sambil saya accept. Oke. Ini saya hapus saja ya biar itu nantinya tidak menimbulkan ya. Oke. Kak mau tanya. Ya, dengan Kak Safira tadi. Ya. Tapi nggak jadi mau tanya ya. Mute mah. Ya gimana? Mute mah. Jadi saya tuh sering ketukar kalau yang untuk adverb of time menunjukkan kan sebelumnya ada for, in sama in. Nah sering ketukar gitu Kak. Ada nggak aturan baku atau gimana? Misalnya For for sama 2 in. years. For sama in. Nah, terus pertanyaannya dari Kak Safira adalah? Nah, gimana sih Kak? Misalnya dalam sebuah kalimat tuh ngebedain kita tuh harus pakai for, kita tuh pakai in kayak gitu. Atau sama aja? Ini kalau sebenarnya kalau kita lihat dari segi fungsinya ya, ini sebenarnya a bit far from TOEFL sebenarnya. Nah, karena TOEFL nanti kita tidak membahas mengenai ini berdasarkan makna, tapi kita membahas ini based on function-nya. Kalau based on function kan for sama in itu kan sama-sama preposisi Kak ya, Kak Safira. Sama-sama preposisi, artinya setelahnya itu harus berupa objeknya. Dan kalau objek of preposition itu dia bisa berupa apa namanya? Bisa berupa ya kata benda, bisa berupa noun, bisa artinya for sama in itu setelahnya bisa sama. Nah, gitu. Kalau kita based on the function of preposition. Namun kalau ini kaitannya dengan apa namanya tenses itu kan ya. Kaitannya dengan tenses. Kalau for ini dia kalau bertemu dengan waktu yang sama pun ya kan, sama di sini ya. Dia mengindikasikan bahwasanya dia adalah present perfect.
Nah, kalau ketemu waktu ya. Sini. Sedangkan kalau in dia mengindikasikan kalau pas ya, in dan waktunya pas itu indikasinya adalah simple past. Gitu Kak Safira ya. Sini. Tapi kalau kita lihat for dan ini sesuai dengan fungsi preposisinya, dia itu sama. Anda mengatakan for you atau apa namanya for them sama in them itu sama, benar. Saya menemukan keluarga, saya menemukan ayah atau saya menemukan ayah dan ibu di dalam dirinya gitu kan ya. Maka I find mother and father in them. Ini juga bisa. Nah, itu. Namun kalau kita lihat dari segi makna pragmatisnya, itu kalau sebenarnya for itu artinya adalah untuk, menuju. Kalau in itu di dalam, in. Maka tadi kan saya menemukan ayah dan ibu di dalam dia gitu kan ya. In them, di dalam gua, in cave, di dalam. Kalau for ini untuk, artinya kayak gitu pragmatisnya. Tapi kalau ketemu waktu dan itu berhubungan dengan tenses, for itu identik dengan present perfect. Dan kalau in identik dengan simple past, in plus waktu lampau. Gitu Kak Safira. Itu yang dimaksudkan sama Kak Safira? Iya, iya. Ya, oke, kayak gitu Kak. Sama ini Kak, kalau yang tadi pertanyaan yang 15 itu, kalau have been done, bisa nggak? Have been done, bisa. Tapi emang salah fungsi emang bisa sih. Sudah dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan atau sudah dilakukan atau sudah dikerjakan. Bisa. Have been done. Cuman it's quite ya agak aneh sih memang ya bentuk kalimatnya. Tapi itu benar aja. Jadi memang kalau kita membahas tentang itu ya, ini ya, kalau kita membahas mengenai grammar itu memang itu udah benar banget ya. Tapi kalau kita membahas secara English in use ya, penggunaan bahasa Inggris in dalam dunia sehari-hari emang agak sedikit aneh gitu kan. Bahkan tidak kalau ketika kakak nanti menggunakan model kayak gitu tidak mungkin nggak sedikit ya nantinya orang yang mungkin agak kok menggunakan pola seperti ini, itu aneh gitu. Grammatically banget gitu. Tapi oke, itu benar. Namun juga nantinya ada beberapa kata dalam daily English ataupun English in use yang memang dia itu memang secara grammatical memang kurang tepat. Tapi memang sudah dibiasakan. Memang sih ya, seperti itu sisi baik buruknya ya. Tapi kalau secara gramaticalnya tadi seperti itu, are done itu juga boleh, have been done juga bisa. Benar itu, sama-sama passive voice-nya kok. Gitu Kak Zafira ya. Oke, ada lagi? Cukup? Udah mau jam 8-an. Ya, sama-sama. Cukup ya? Kalau cukup kita lanjutkan ke ini. Ada? Ada lagi? Tadi ada yang raise a hand. Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan ke next ya. Oh, bentar ya. Ya, oke. Nah, oke, teman-teman ya. Kita masuk ke ini. Excuse me, sir. Sir, your voice are muted. Oke, thank you. Nah, thank you Kak Nisa ya. Jadi welcome to this ya. Di sini ya listening ya teman-teman ya. Di sini listening menjadi the first one ya, first session dari 3 session yang akan kita pelajari nantinya di soal atau di di kedepannya. Nah, teman-teman di sini sebelum kita masuk ke skill yang pertama focus on the last line, teman-teman juga harus tahu bahwasanya soal-soal di TOEFL itu nanti terdiri dari 50 soal listening, 40 soal pada structure dan 50 soal pada reading.
Di mana teman-teman di listeningnya nanti Anda bakal akan memiliki waktu hanya 35 menit untuk menjawab 50 soal pada listening. So, seperti itu. Nah, sebelum juga teman-teman masuk ke fokus penjelasan atau strategi yang pertama ataupun skill yang pertama, teman-teman juga harus tahu bahwasanya ada 3 step yang teman-teman harus lewati ketika Anda mengerjakan soal di listening nantinya. Apa itu teman-teman? Yang pertama adalah Anda you can listen, yang pertama itu ya. So listening tadi, so you can listen what the recording is about. And then next one is Anda bisa comprehend. Oke, yes, ya. Anda bisa comprehend atau Anda bisa understand di sini, understand atau mendengarkan atau bisa memahami apa yang Anda dengarkan. Dan step yang ketiga adalah answer. Nah, di sini teman-teman, saya rasa untuk yang step yang pertama, untuk yang listening, Anda tidak mengalami banyak masalah. Ya, karena selama Anda memiliki telinga, Anda bisa mendengarkannya. Cuman teman-teman nanti akan memiliki kendala ketika Anda masuk di step yang kedua, yakni understand. Kenapa? Karena setiap orang memiliki lexical resource-nya masing-masing. Itu. Di understand ini. Kenapa? Karena saya katakan lexical resource, apa sih hubungannya? Karena ketika Anda tidak memiliki lexical resource yang adequate, yang cukup, Anda akan kesulitan ketika Anda mencoba memahami apa yang Anda dengarkan nantinya di listening. Itu. Jadi di understanding ini juga nanti menjadi masalah bagi teman-teman nantinya. Nah, di sini nantinya teman-teman, kita bukan akan fokus pada bagaimana cara kita memahaminya, tapi kita fokus ke bagaimana cara kita menjawab. So, di 3 step ini kita akan fokusnya di step yang terakhir, ini bagaimana kita menjawab. Nah, di sini semua skill, tips and trick di semua soal-soal yang di TOEFL itu nantinya membahas bagaimana kita how to answer. Karena memang pada awalnya tips dan trik ini diperuntukkan bagi teman-teman yang memang bagi teman-teman atau orang-orang yang memang menggunakan bahasa Inggris as first language atau as mother tongue mereka. Awalnya gitu. Untuk mother tongue mereka. Namun ketika nanti digunakan untuk teman-teman yang memang ini bukan mother tongue mereka, maka ini akan menjadi sebuah kesulitan. Maka lagi-lagi saya sering mengatakan ke teman-teman sebelum taking the TOEFL test atau taking the TOEFL class, Anda seharusnya punya fondasi. Di awal-awal dulu saya bilang you have to. Ya, Anda harus punya. You must have English foundation. Minimalnya Anda punya grammar foundation. Yang kedua Anda punya namanya lexical resource foundation. 2 hal itu tadi. Sehingga ketika kita masuk ke TOEFL-nya nantinya, ya kita membahas soal di TOEFL-nya tidak begitu jauh nantinya ya, kalau kita udah punya foundation. Nah, untuk yang grammar foundation we have discussed a lot. Kita udah bahas banyak tadi ya, bagaimana kita mengenali kata dan fungsinya, bagaimana kita construct sebuah kalimat dan pembagiannya pada macam apa saja. Kemudian tensesnya bagaimana, itu kita bahas kemarin tuh ya. Itu barusan juga kita bahas soalnya, itu juga kita bahas. Nah, sekarang adalah the question is how to develop atau how to enlarge your lexical resource. Nah, it's the question that must be answered by yourself. Anda harus jawab secara mandiri nantinya. Gimana kita bisa mengembangkan itu, karena nanti itu efeknya adalah berpengaruh pada di step kita di understanding nantinya. 3 hal itu. Nah, 3 hal ini memang harus integrated dan memang harus nyambung. Anda tidak akan bisa menjawab kalau Anda tidak listen. How do you answer if you don't listen the recording? Dan sama, Anda juga tidak akan bisa memahami ketika Anda juga tidak mendengarkan. You cannot understand if you don't listen. Apa yang Anda mau pahami dari apa yang tidak bisa Anda dengarkan? Jadi gitu. Jadi teman-teman, 3 step ini harus tuntut. Anda mendengarkan, oke. Anda bisa memahami, baru Anda paham pun itu masih belum cukup. Anda harus tahu cara menjawabnya. Gitu. How to answer yang akan kita bahas di sini nantinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana cara menjawabnya yang kita fokuskan di sini-situ. Nah, sama Anda listen bisa, kemudian Anda bisa menjawab, tapi di understand-nya Anda tidak bisa. Nah, ini juga sama menjadi masalah. Lagi-lagi 3 step ini harus tuntas. Itu yang saya katakan. Nah, kemudian di sini setelah itu teman-teman juga harus tahu di sini ya, how to answer yang pertama kita skill-nya, jadi kita fokusnya adalah di last line. Nah, di sini. Kenapa kita harus fokus on the last line? Karena di sini dikatakan bahwasanya is often ya. Jadi di sini this type of question is most often but not always found in the last line of the conversation. Jadi Anda nanti ketika di listening section Anda bakal mendengarkan beberapa recording atau dialog between people ya, 2 people, di mana each people di sana akan membahas beberapa topik yang berbeda ya.
Ya, setiap dialog akan membahas topik yang berbeda. Nah, di sini nantinya ada last line, maksudnya ada last speaker. Nah, di sini nanti kita fokusnya di last speaker. Kenapa? Karena last speaker di sini, dia di sini katakan apa namanya often, di mana often itu dia frekuensi verb, frekuensi adverb yang mana 90% ya itu berisi jawabannya. Kalau always kan selalu ya 100%. Ini 190%. Jadi nanti ada kemungkinan 10% jawabannya ada di first line. Ini bukan berarti saya mengkampanyekan bahwasanya kita harus meninggalkan first line. Kita nggak usah ngurusin first line ataupun garis yang ketiga. Tetap teman-teman, ini artinya ketika Anda skip recording yang pertama atau skip first line, Anda nggak usah khawatir karena biasanya jawabannya itu terkandung pada last line. Seperti contoh soal di bawah ini ya. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Iya, dia lupa ya untuk mengumpulkan tugas research-nya. Research paper-nya mereka forgot, lupa di sini. Nah, what does the woman say about Billy? Ya, apa yang dikatakan si woman tadi mengenai Billy? Ya, last line di sini mengatakan he forgot to turn in, mengumpulkan ya his research paper. Maka jawabannya adalah di sini he didn't remember. Di mana forgot itu dia tidak ingat ya. Lupa itu samanya dengan tidak ingat. Didn't remember to submit, untuk mengumpulkan his research papernya. Nah, answer D, jawaban D ini yang ditemukan di mana? Di last line ini. Gitu ya, last line, di last line. Kita fokus aja di last line gitu. Tapi kalau semisal teman-teman bisa mumpuni, bisa mendengarkan semuanya first line ataupun second line-nya ataupun last line-nya, it's okay, bagus. Tapi kalau terskip, it's okay, nggak usah khawatir. Last line ini menjadi jawabannya. Gitu. Remember to submit assignment. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat apa namanya di sini exercise teman-teman ya. Teman-teman coba apa namanya jawab ya teman-teman ya. Oke, one thing ya, satu lagi ya, saya lupa ya. Ini saya sudah masuk ke bagian ini ya, masuk bagian di mana kalau di step listening ini saya akan ini ya, audionya tidak akan begitu terdengar. Kenapa? Maksudnya apa yang Anda katakan nantinya tidak begitu terdengar bagi saya karena saya ini fokusnya nanti di listening ini ya nantinya ya. Di listening yang di sini nantinya. Jadi teman-teman nanti kalau memang ada hal yang pengen disampaikan atau pengen tanyakan langsung aja di Zoom chat aja ya. Jadi jangan gunakan mikrofon Anda. Suaranya akan sangat kecil sekali ya. Ya begitu terdengar nantinya. Jadi silakan gunakan microphone ya, mikrofon Anda. Ya, itu. Jadi sekarang teman-teman coba jawab ya. Can you tell me if today's matching is comedy, romance atau western? Ya. Itu kita dengarkan dulu ya. Ini kebetulan ini bukan mendengarkan yang membaca ya. Nantinya ketika Anda di listening tidak akan seperti ini. Ini cuma latihan saja ya. Can you tell me if today's matching is comedy, romance or western? Bisa kasih tahu saya nggak ya matching hari ini atau film hari ini adalah komedi, romance atau western? Ya, kemudian dia bilang I have no idea. I have no idea ya. Saya nggak tahu ya. I have no idea di sini. Nah, what does the woman mean? Nah, di sini kita fokus on the last line ya. Dia mengatakan I have no idea. Maka jawabannya number one ini adalah what is the answer? I have no idea itu sama dengan D. Ya. She doesn't know. Dia tidak tahu. She doesn't know di sini. Kenapa jawabannya bukan she? She diartikan di sini she doesn't like. Dia tidak suka. Padahal di sini last line mengatakan I have no idea. I have no idea. Kemudian di sini she prefer ya. Dia prefer comedies over western. Ini bukan lebih suka ya. No, has strong ideas juga sama tidak. So the answer is B. Okay, going to number 2. Yeah, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Apakah orang-orang ada di sana di rumahnya Barbs ya ketika went there to deliver the package? Kemudian Laslan mengatakan I rang the bell but no one answer. Saya menyalakan bel dan tak seorang pun menjawab. What does the man imply? Maksudnya apa di sini? Man ini maksudnya apa? Laslan lagi I rang the bell, saya menyalakan bel dan no one answer. Maka kemungkinan di sini jawabannya adalah ya, Barb answer the bell. Ya, good. Jawabannya B ya. The house was probably empty. Rumahnya mungkin kosong. Why di sini ya? Karena di Laslan mengatakan saya mau mencet bel dan tak seorang pun menjawab. Maka kemudian rumahnya kosong. Kalau semisal jawabannya ini salah.
Karena A itu artinya Barbs menjawab bell. Kalau C, the bell wasn't in the house. Kalau bell tidak ada di rumah, how could the man how could the man ring the bell? Gitu ya. D, the house doesn't have a bell. Ya kalau doesn't have a bell ini nggak mungkin ya ada man ini bisa menyalakan ya, gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman di sini C sama D ini kalau kita artikan tuh sama artinya ya. The bell wasn't in the house sama the house doesn't have a bell. Itu secara maknanya sama gitu ya. Sama, tapi memang mengecoh ya. Ya. Aduh. Ya. Next, going to number 3. You just got back from interview for internship. How do you think it went? Ya, kamu baru saja balik dari interview kerja. How do you think it went? Gimana? Gitu kan? Gimana ya, interviewnya? Gitu ya. Man-nya mengatakan, I think it's highly unlikely that I get a job. Saya kira ya, it's highly tampaknya ya, unlikely I get a job. Tampaknya kemungkinan besar saya tidak mendapatkan pekerjaan ya, gitu. What does the man suggest? Maksudnya man ini apa? Ya, I think it's highly unlikely that I get a job ya, that I get a job. Maka jawabannya adalah C. Okay, it's unlikely. Bentar ya. He'll go to the interview. No, dia nggak interview. Dia udah interview ini selesai. I think will be recommended. Dia akan direkomendasikan for high level job. No, dia mengatakan tampaknya saya tidak mendapatkan pekerjaan. Maka jawaban yang pas adalah tadi katanya sih ya. Ya, interviewnya was apparently tampaknya quite unsuccessful. Tampaknya kurang begitu sukses gitu. Ya tadi ada sedikit itu ya, ada teman-teman yang ngamen ya di sini depannya. Jadinya agak apa namanya itu noise ya. Oke, Kak Eca, why you raise your hand? Okay. Any question, please? Silakan. Oh, kepencet. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, di sini yang saya masukkan dengan focus on the last line adalah kita fokus di garis terakhir di mana probabilitas jawabannya itu sekitar 80% di sana, gitu. Nah, going to exercise. Oke, sebelum ke exercise, ada yang tanyakan kira-kira? Silakan. Mungkin, silakan. While I'm preparing the ini ya. Preparing the recording. Ya, ada yang tanyakan? Silakan. TOEFL exercise 1. Oke, ada? May I asking? Cukup? No one? Oke, kita lanjutkan. Ya. Page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? Ya, how soon you'll be leaving ya. Terus? I'm on my way now. Oke, dia mengatakan I'm on my way now. What does the man mean? What does the man mean? Maksudnya man tadi lakukan apa? I'm on my way now. So, jawabannya adalah dari question tadi. What does the man mean? Number 1 is good. Ya, oke. He will do it on his way. Now it's not ya. He will do it on his way. Ini artinya gitu Kak Akrom ya. Dia akan melakukan dengan caranya. Ya, dengan caranya. Di sini dia I'm on my way. Nah, itu saya sedangkan kan pertanyaannya gini kan. How soon you'll be leaving ya? Mau apa namanya? Mau berangkat atau seberapa segera kamu akan berangkat gitu kan. Mau berangkat kapan gitu kan. Kemudian Simon mengatakan I'm on my way now. Saya on my way. Saya di perjalanan gitu kan ya. I'm on my way. So means the answer is A. He is leaving now. Gitu ya. Oke Kak, kalau tadi ada yang nanya. Ya, siapa yang mau nanya tadi? Tadi ya yang raise your hand tadi. Tadi kepencet katanya. Ada? Siapa? Ada tadi Kak yang ngomong. Saya mau nanya katanya siapa Mbak itu tadi? Oh ya.
Silakan langsung itu aja, type question atau di Zoom chat. Soalnya kalau misal ini, kalau udah masuk di ini ya, di listening section nanti suaranya agak menurun. Jadi teman-teman nanti ketika berbicara mungkin suaranya bisa tidak terdengar. Bukan berarti saya mengabaikannya ya, tapi memang tidak terdengar. Gitu. Tadi suaranya Kak Kori aja agak sedikit samar-samar suaranya ya. Gitu. Silakan di type question aja. Type question aja. Suaranya agak menurun kalau di mode di listening ini nantinya. Silakan. Tadi siapa? Ya. Monggo, silakan. Ya. Siapa tadi? Ya, sambil nunggu ya. Kita tadi ya Kak Nana yang nanya tadi. Kalau misal memang tidak bisa lewat harus berbicara, nanti bisa after the class ya. Bisa after class Anda bisa tanyakan kalau misal butuh untuk berbicara. Kalau misal hanya bisa ditanyakan dengan menggunakan chat, bisa di Zoom chat di sana ya. Di chat di sana itu. Ya karena suaranya memang agak menurun di sini nantinya. Oke. Going to number 2 ya. Oke. Ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? Okay, was Steve able to apa tadi ya? Get in apa ya? Get in the house gitu ya. Steve able to get into the house? To get in the house gitu ya. Apakah Steve bisa masuk rumah gitu ya? Terus? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Aku meninggalkan pintu tak terkunci ya. Oh tadi ya. Aku meninggalkan pintu tak terkunci olehnya. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? What does the man assume Steve did? Apa yang diasumsikan si tadi ya, si men tadi yang akan dilakukan si Steve nantinya? Kita ulangi lagi. For him. What does the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Aku meninggalkan pintu tak terkunci untuknya. Means si Steve itu bisa, ya jawabannya adalah si ya. He was able to open the door. Dia bisa buka pintu. Kenapa? Karena pintunya itu tidak terkunci olehnya, untuknya. Ya kan karena si woman tadi dia keluar dan pintunya tidak terkunci untuk dia. Nah, kalau semisal di itu he left the house without locking the door. Dia meninggalkan rumah without locking, tanpa mengunci pintu. Itu yang dilakukan oleh si woman ya, yang dilakukan oleh si woman ya. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah apa yang bisa kita asumsikan mengenai si Steve ini nantinya, dia melakukan apa, dia bisa apa gitu. Maka jawabannya adalah she was able to open the door gitu. Oke. Gini ya. Oke, Kak Anggi ya. Kalau dialog ada penyebutan angka atau spesifik yang dimana kadang ya ada jawabannya menjebak, itu gimana ya? Penyebutan angka spesifik seperti yang gimana Kak ya itu ya soalnya ya? Penyebutan angka yang spesifik Kak Anggi ya. Nah ini memang kayaknya butuhnya Kak Anggi, ini harusnya talk ini ya. Butuhnya ini. Ya. Oke, Kak Anggi coba bisa open mic, bisa mungkin bisa saya dengarkan. Open mic Kak Anggi bisa. Ya. Oke. Jadi misal kalau di dialog ada penyebutan. Oke, belum terdengar Kak Anggi ya. Gimana dialognya tersebut? Agak dikeraskan lagi. Oke. Udah. Oke. Yes, sir. Oke. Tidak bisa ya. Akan listen you Kak Anggi. Really? It's too slow. Oke. Nggak bisa ya. Oke. Mungkin itu aja Kak Anggi ya. Ditanyakan nanti after class, setelah kelas aja Kak Anggi ya. Is it okay? Ya apa ya? Okay. Ya. Is it okay? After program. After our class is over, you can ask, you can talk. Ya, bisa nantinya. Ya, setelah ini selesai ya. Bisa. Nah, itu. Karena memang agak tidak bisa ya di sini kalau misal nantinya itu kalau masuk pada listening ini mengecil. Okay, going to number 3. What does the woman assume Steve did? Going to number 3 ya.
Mashed potatoes and Ya. Jadi teman-teman, ini sebelum kita lanjutkan lagi, Anda tidak harus memahami seluruh recording dengan utuh. Saya tidak menyarankan itu. Tapi yang saya sarankan adalah Anda coba untuk memahami poin pentingnya, maksudnya, minimalnya ya Anda tahu subjek predikatnya, dia apa, gitu ya, subjek predikatnya artinya apa, tahu maksudnya itu penting sekali. Tapi tidak begitu apa namanya, bukan berarti Anda kalau misal tidak mengetahui semuanya tapi tidak tahu maksudnya, itu juga nggak bisa. Ya, minimalnya Anda di sini harus tahu maksudnya dulu, tanpa harus mengetahui seluruh isi recording, pemahamannya, vocabnya, artinya nggak tahu semuanya nggak masalah. Yang penting tahu artinya, ya tahu maksudnya, gitu. Kalau maksudnya udah tahu, itu udah cukup, gitu ya. Lanjutkan ya, gitu ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Nah, ini teman-teman kalau misal miss beberapa ya. Miss beberapa kosakata di sana, nggak usah khawatir. Tapi kalau misal miss semuanya, nah itu yang menjadi masalah nantinya ya. Nah, kalau misal miss beberapa kata saja di sini dan teman-teman tahu maksudnya, itu udah bagus. Ini membahas apa sih? Membahas dinner special, makan malam spesial hari ini adalah tadi ada makanan bla 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 banyak gitu ya, ada mashed potato. Anda nggak tahu artinya semuanya nggak masalah. Yang penting Anda tahu maksudnya. Oh, ini bahas menu-menu dinner special hari ini, ada roast turkey dan kawan-kawan. Gitu. Kemudian next recording. That doesn't sound good to me. Oke, dia bilang that doesn't sound good to me. Doesn't sound good. Nggak kayaknya nggak itu deh. Doesn't sound good, nggak enak gitu ya. Gitu. Terus kemudian What does the woman mean? Nah, maksudnya apa? That doesn't sound good to me. Maksudnya apa tadi? Nah, jawabannya di sini number 3 is, saya ngasih tahu kamu gitu ya, kalian, makan malam hari ini ada itu. Terus kamu bilang, waduh, nggak enak deh kayaknya. Nah, maka jawabannya apa? Good answer, Kak. Jawabannya adalah D ya. She'd prefer different dinner. Dia lebih suka makan malam yang lain, different dinner. Ya, different dinner gitu. Oke, going to number 4. Oke, bentar ya. Ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? Okay, can you help me with my physics homework tonight? Ya, jelas sekali ya. Can you help me with my physics homework tonight? Kemudian dia bilang, belum ya. Physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Okay, I'm really having trouble with it. Aku punya masalah ya dengan tugas itu. Terus? Sorry, I'm busy tonight. So sibuk ya. Sorry, I'm busy tonight. Sorry, sibuk saya. Terus? What does the man imply? Oke, man tadi bilang apa? Sorry, I'm busy tonight. Maka implies-nya adalah number 4 is good. Akron ya, B ya. He can't help her tonight. Gak bisa bantu. Dia bilang, sorry, sibuk. Maka jawabannya adalah B. He can't help her tonight. Gitu, teman-teman. Going to number 5. Ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? What did you think gitu ya? Professor Martin lecture. Oke, ada migratory gitu ya, ada banyak tadi ya. Nah, intinya di sini Anda tanyakan mengenai pendapat Anda mengenai kelasnya Professor Martin, ya kan? What did you think ke Professor Martin lecture? Perkuliahannya profesor ini gimana sih? Terus? I couldn't keep my eyes open. Lecture on the migratory habits of whales. I couldn't keep my eyes open. Oke, ya dia bilang, she says, I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa buka mata. Terus kemudian, what does the woman mean? Oke, maksudnya adalah jawabannya berarti I couldn't keep my eyes open means yes, good answer ya. Jawabannya adalah C. The class was boring. Ya, kelasnya membosankan. Itu makna implies-nya ya Kak Akrom ya. Jadi bukan D. She didn't want to watch Professor ya, Professor Martin ya. Bukan berarti dia tidak ingin melihat Professor Martin, tapi dia memang ini kan ditanya mengenai pendapat kelas ini gimana.
Dia bilang, aduh, aku bisa buka mata gitu kan. I mean, the class was boring gitu kan. The answer is C gitu. Going to number 6. Have this month's bills been paid, or is that some of this month's bill? Okay. Number 6. Have this month's bills been paid? Okay, have this month bill been paid? Ini passive voice present perfect ya. Sudahkah tagihan bulan ini dibayar gitu ya? Have this month bill been paid gitu ya? Or is that something we need to take care of now? Okay, or is there something we need to take care of now? Ada yang baru kita take care, urus. I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Okay, I paid the phone and the electricity, but not the credit card. Jelas sekali ya. What does the man mean? Maksudnya men tadi apa sih? Bilang aku bayar telepon dan ada listrik ya, tapi tidak credit card. Nah, di sini maka jawabannya adalah good answer. Jawabannya adalah A. Not all the bills have been paid. Tak semua tagihan dibayar karena dia bayar telepon sama listrik. So means dia belum bayar tagihan yang lainnya. Yang apa tadi ya? Credit card-nya belum dibayar. Berarti dia tidak membayar semuanya. Gitu. Ya. Nah, kenapa jawabannya bukan B ya? They don't have enough credit to pay the bills ya. Jadi di sini perlu saya tekankan bahwasanya you don't need to make your own story. Ya, Anda tidak diperbolehkan untuk membuat tidak diperbolehkan atau tidak butuh untuk membuat sebuah alur cerita sendiri yang mana di luar konteks dari recordingnya. Udah, all you need is on the recording ya. Semua yang Anda butuhkan itu ada pada recordingnya. So just focus on the recording, understand the recording, and then answer. Gitu. Going to number 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Okay, panjang itu ya. Will you be able to get back gitu ya, by 4 o'clock gitu berarti ya. Kamu bisa balik jam 4 gak sih gitu ya. Terus I'll be back as quickly as I can. Ya, ini jelas ya. I'll be back as quickly as I can. I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepat mungkin. Maka jawabannya adalah ya, the answer is D. She'll try to return fast. Dia akan mencoba untuk balik dengan cepat. Karena dia bilang I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali secepat mungkin. Berarti di sini ya akan kembali return fast di sini. Bukan A ya, she'll call back. Dia akan menelpon kembali. No. Ataupun she'll definitely be back. Dia pastinya akan kembali jam 4. Bukan pastinya kembali jam 4 ya. Ini pengecoh ya. Dia cuman ditanyakan, kamu bisa balik jam 4 gak sih? Ya, aku akan balik secepat mungkin. Gitu aja dia balik. Maka jawabannya yang pas adalah D. Still she'll try to return fast. Gitu. Okay, going to number 8. What does Yeah. About the phone at number 8. Have you seen Tim? Okay. Agak sedikit miss saya. Number 8. Have you seen Tim? Okay, have you seen Tim? Present perfect ya. Lihat Tim nggak? I really need to talk with him about the phone bill. Okay, I really need to talk with him about the phone bill. Aku benar-benar pengen ngobrol sama dia mengenai phone bill, tagihan telepon. Well, he was here just a minute ago. Well, he was here just a minute ago. Terus? What does the woman say about Tim? Okay, what does the woman say about Tim? Dia tadi bilang apa? Dia di sini. Ya. Ya, di sini beberapa waktu yang lalu. So, the best answer is, ya, good answer. Jawabannya adalah C. Tim was around a short time ago. Tim ada di sana beberapa waktu yang lalu. Why? The answer is not B. Tim was there only for a moment. Tim ada di sana beberapa waktu yang lalu. Di sini ya. Oke, Tim was there only for a moment. Kenapa? Ya, di sini beda ya. Fokusnya adalah di around sama there itu ya. Kalau for a moment sama short time ago-nya itu sama, tapi fokusnya ada di there sama around-nya. Itu nanti teman-teman akan tahu perbedaannya di sana. Jadi itu yang membedakan. Oke, going to number 9.
Number 9. There's a car parked in my spot. Oke, kita ulang lagi. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Oke, it's too long ya. Oke. Tadi barang babas ada mobil yang parkir di tempat saya gitu ya. Itu intinya itu. Tapi kita ulang lagi. I guess we'll have to. Even though the sign says that this space is reserved. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. Ya, there's a car parked in my spot. Ada mobil yang mobil diparkir di spot saya, even the sign says gitu ya. Apa namanya sign apa itu? Sign itu tanda ya. Says menunjukkan bahwasanya the space is reserved. Tempat ini direservasi. Terus kemudian I guess we'll have to park somewhere else. I guess we'll have to park somewhere else. Nah, jelas ini ya. Jawabannya adalah saya kira kita harus parkir tempat lain. So the best answer is the answer is D. They can't park the car there. Why? They can't park the car there karena mobil mereka, tempat mereka udah dipakai sama orang lain ya. Padahal udah direservasi gitu ya. So the answer is D. Gitu. Nah, why the answer is not A, Kak Akrom? She doesn't like the place he choose. Dia nggak suka tempat yang dia pilih. Why? Kenapa? Karena di sini tidak membahas mengenai suka atau tidak sukanya. Tadi konteksnya adalah dia membahas mengenai ada mobil yang parkir di spot saya meskipun udah ada tanda dipesan gitu kan. Kemudian si cewek bilang, ya udah kita parkir di tempat lain aja. Nah, maksudnya apa sama cewek tadi? Ya maksudnya adalah mereka nggak bisa parkir di sana karena emang di sana ada yang nempatin. Kita harus cari yang lain saja. Gitu. Ini nggak bahas mengenai like and dislike. Gitu Kak ya, Akram ya. Going to number 10. Okay. What does the woman mean? Next. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Nah, intinya punya makanan yang cukup enggak gitu ya. Intinya gitu. Kita ulangi lagi biar tahu lebih lengkapnya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Oke, ini bahas resepsi ya. Do we have enough food for all the guests ya? Attending this evening gitu kan tadi ya. Apakah kita punya makanan yang cukup untuk tamu-tamu undangan untuk mendatangi resepsi malam ini gitu ya. Terus? The refrigerator's about to burst. Nah, refrigerators is about to burst. Refrigerators itu sama seperti freezer gitu ya, kulkas ya. Is about to burst. Nah, apa namanya? Hampir burst ya, meledak. Tapi ini meledaknya bukan yang explode, tapi yang burst itu dia meluap gitu ya, kebanyakan isi gitu. Jadi konteksnya biang makanannya cukup enggak, terus dia bilang, aduh ini kulkasnya meledak gitu kan ya. Maka di sini jawabannya adalah ya, good answer Kak Kori. There's plenty to eat. Ada cukup untuk dimakan. Cukup untuk dimakan. Plenty, cukup. Ini plenty ini bukan cukup lagi ya. Ini sinonimnya a lot of ya. Cukup banyak untuk dimakan sampai kulkasnya atau refrigeratornya burst, meluap gitu. Oke. Sampai number 10. Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan. Ada? Tidak ada. Nah, kita nggak terasa ngobrol-ngobrol segini sampai hampir 2 jam di sini ya. Di dalam 828 ya. Ya, seems there's still 40 participant ya, who is so spirit ya. Oke. Sudah? Nothing? Oke, kita akhiri saja untuk hari ini ya, teman-teman ya. Nah, karena terlalu malam udah 2 jam ya, memaksakan otaknya berlebihan juga tidak enak ya. Jadi sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you ya sudah joining my class today ya. Thank you for joining my class today, and ya saya harap ada yang bisa diambil untuk materi kita pada hari ini. Nah, oke. Sebelum kita itu ya. Ya kita akhiri bentar ya. There's a thing that I need to. Oke, so ada sebelumnya. Oke. One thing that I need to
Sorry. Buat Kak Agnes tadi, ya, yang mau tanya silakan. Ya. Kak Agnes, Kak Anggi, ya. Tadi yang mau tanya silakan. Sekarang you can ask, ya. And now I will listen it. Silakan. Okay, sir. I want to asking you, bisa kalau di listening section itu biasanya kan ada yang dialog yang berupa cuma percakapan satu orang yang dimana dia menceritakan kayak seperti deskriptif atau apa itu loh, sure. Nah, kayak misalnya dia cerita tentang daily activation, like she mention about jam berapa dia aktivitas dari jam segini. Nah, kan ada pertanyaan yang kayak jam berapa biasanya si penutur itu melakukan daily activity-nya ya. Kayak seperti itu yang saya maksud, kayak spesifik waktu. Biasanya kan disebutkan ada banyak. Nah, cara buat untuk nggak terjebaknya itu gimana? Nah, di sini sebenarnya Kak Anggi harusnya fokusnya di situ Kak ya. Di di bagian di mana fokus di pertanyaannya. Biasanya kalau misal dia asking about time, itu nanti ada embel-embelnya jam berapa dia mulai kalau aktivitas ya. Biasanya gini, saya pernah melakukannya itu ya. Jam berapa dia mulai jogging gitu ya. Jam berapa dia mulai jogging gitu kan. Maka di situ kita harus cari tahu jam berapa dia joggingnya di recordingnya itu. Gitu. Jadi biasanya ada embel-embel tambahan keterangan yang mengindikasikan bahwasanya kalau misal ini menanyakan waktu yang ada lebih spesifik, aktivitas yang lebih spesifiknya. Jadi bukan lebih ke set aktivitas yang general. Itu sih pengalaman saya sih Kak Anggi. Gitu. Oke, sure. Oke, seperti itu. Tapi nanti kalau misal Kak Anggi menemukan soal seperti itu ya, menemukan soal yang memang agak complicated itu ya, mungkin menurut Kak Anggi ini memang perlu dapat ditanyakan. Coba nanti send to me the question and the recording. Nanti bisa tanyakan. Kita bahas saja. Bisa kita bahas di WhatsApp group nantinya. Atau bisa kalau misal di WhatsApp group terlalu itu bisa you can talk to me using my WhatsApp number gitu. Bisa. Okay. Bisa. Alright. Okay. Alright, sir. Thank you, sir. Ya. Sama-sama. Gitu. Oke. Ya, untuk yang lain teman-teman, thank you very much for coming ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Ya, semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya bisa ketemu lagi di kelas selanjutnya. Ya, stay safe, stay healthy. Ya, sekarang lagi pandemiknya lagi kambuh lagi ya. Ya. So stay safe, stay healthy. Ya, that's all for me. Thank you very much for joining my class. I'm Yuki. See you on the next occasion, everyone. Bye-bye. Ya, see you. Bye-bye. See you, sir. Thank you. Sama-sama. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Iya, sama-sama.